Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarinta Arwan dengan NIM 4001421043. Pada presentasi kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai gunung api. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke pengertian gunung api. Apa sih gunung api itu? Gunung api merupakan bentuk timbulan di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah gunung api. Gunung api juga bisa diartikan sebagai jenis kegiatan magma, maaf, sebagai jenis kegiatan magma yang sedang berlangsung. Gunung api juga memiliki definisi sebagai tempat munculnya batuan leleran dan rempah gunung api yang berasal dari dalam bumi. Nah, gunung api itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Sebuah gunung api dikatakan aktif apabila kegiatan magmatisnya dapat diamati secara nyata. Ciri-ciri yang pertama itu ada leleran lava dari kawah puncak atau kawah samping. Bisa dilihat seperti gambar. Ciri-ciri yang keduanya itu adanya awan panas letusan dan awan panas guguran, serta ada lahar letusan. Ciri yang ketiganya itu dari bentuk morfologinya. Yang bisa kita lihat adalah bentuk kerucut sempurna dari bentuk gunung api. Nah, kalau sementara untuk gunung api yang tidak aktif, apabila gejala kegiatan magmatisnya tidak teramati, maka bisa disebut gunung api itu tidak aktif atau padam. Namun bukan berarti gunung api tersebut mati untuk selamanya, karena suatu saat akan mungkin untuk aktif kembali. Penampakan gejala panas bumi di permukaan, kubangan lumpur panas, hembusan fumoral, dan mata air panas memang sering dikaitkan dengan gejala telah padamnya suatu gunung api. Nah, kalau kita membahas mengenai gunung api, maka kita akan bersinggungan dengan vulkanologi dan magma. Vulkanologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunung apian dan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dengan ilmu geologi. Gejala yang menyangkut dan berhubungan dengan kegiatan penerobosan magma ke permukaan bumi secara keseluruhan disebut vulkanisme atau vulkanicity. Nah, pengertian magma itu ada dua, secara fisika dan secara kimia fisika. Kalau magma yang merupakan cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara alamiah, bersifat mudah bergerak, bersuhu antara 900 sampai 1100 derajat Celcius, dan berasal atau terbentuk pada kerak bumi bagian bawah hingga selubung bagian atas, itu merupakan pengertian magma secara fisika. Sementara yang secara kimia fisikanya yaitu merupakan sistem berkomponen ganda atau yang biasa kita sebut multikomponen system, dengan fase cairan dan sejumlah kristal yang mengapung di dalamnya sebagai komponen utama, di samping fase gas pada keadaan tertentu. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai keterkaitan gunung api dengan terjadinya gempa bumi. Jadi, apakah benar gunung api itu bisa menyebabkan gempa bumi? Di sini kita akan membahasnya. Bencana alam yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik di daratan adalah gempa bumi vulkanik. Dikutip dari buku Bencana Alam oleh Senagul, gempa bumi adalah getaran atau peristiwa guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi dapat disebabkan yang pertama, pergeseran lempeng bumi, yang kedua, ada letusan gunung berapi atau bahkan aktivitas vulkanik. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa gunung berapi itu memang bisa menyebabkan gempa bumi ya teman-teman. Jenis-jenis gempa bumi ada beberapa. Di sini saya tampilkan ada 5. Yang pertama itu ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh aktivitas tektonik, yakni pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan sangat kecil hingga sangat besar. Getaran yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut dapat menjalar ke seluruh bagian bumi. Yang kedua ada gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan disebabkan oleh tumpukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Namun gempa bumi ini jarang terjadi. Yang ketiga ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan biasa terjadi di daerah kapur atau area pertambangan. Gempa bumi jenis ini merupakan gempa yang bersifat lokal dan juga jarang terjadi. Gempa bumi buatan. Gempa bumi yang keempat ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit,
nuklir atau palu yang kita biasa pukulkan ke permukaan bumi. Nah, gempa bumi yang terakhir itu adalah gempa bumi vulkanik atau yang disebabkan oleh gunung api. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang berlangsung sebelum gunung tersebut meletus. Tingginya aktivitas vulkanik tersebut dapat menyebabkan ledakan yang nantinya menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi jenis ini hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Gunung berapi terbentuk pada batas lempeng tektonik. Dikutip dari buku Gunung Meletus oleh tim Atlas dan Geografi, Indonesia memang memiliki banyak gunung berapi karena terletak di atas 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Lempeng bumi bergerak sepanjang waktu. Lempeng tersebut bisa saling bertumbukan, menjauh, atau bahkan bergeser. Ketika dua lempeng saling bertumbukan, maka salah satu dari lempeng tersebut akan terdorong ke bawah lempeng lain dan meleleh. Gunung berapi terbentuk dari daerah lempeng yang saling bertumbukan atau bahkan menjauh tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan apakah benar gempa bumi itu bisa menyebabkan tsunami. Di sini kita juga akan menyelidiki apakah letusan gunung berapi bisa menyebabkan tsunami. Adanya pergerakan vertikal dari dasar laut dapat memicu tsunami. Gempa bumi mengguncang dasar laut, selanjutnya akan mengguncang air di atasnya. Peristiwa inilah memunculkan gelombang tsunami yang semakin besar dan bisa mendekati pantai. Mayoritas penyebab tsunami ditelusuri karena terjadinya gempa bumi di sekitar daerah penunjang lempeng. Tetapi tsunami juga bisa disebabkan oleh longsoran bawah laut, letusan gunung api bawah laut, bahkan meteor yang jatuh ke bumi. Biasanya, terjadinya tsunami diawali dengan adanya gempa bumi yang membuat dasar laut merekah. Kemudian air laut mengisi lubang rekahan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan air laut surut dari pantai. Garis pantai bergerak ke arah laut bahkan sejauh 1 km atau lebih, sehingga batuan karang dan ikan menjadi terlihat. Apabila lubang rekahan telah terisi penuh, lalu akan menyemburkan kelebihan air yang ditelannya ke segala arah, bahkan hingga ke area pantai. Akibatnya, gelombang yang sangat besar dengan kekuatan yang dahsyat itu menerpa pantai. Sebuah gelombang tsunami yang hanya memiliki ketinggian 1 meter di laut dalam bisa meninggi hingga puluhan meter pada garis pantai. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Bisa disimpulkan bahwa memang gunung berapi itu bisa menyebabkan gempa bumi dan bisa menyebabkan tsunami. Seperti yang kita ketahui, ada gunung berapi yang berada di dasar laut seperti anak Krakatau. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.